Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kepada seluruh calon-calon jamaah haji dimanapun berada, terkhusus calon jamaah haji PT Saudi Patria Wisata yang berbahagia, insya Allah masuk surga bersama keluarga dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah tak henti-hentinya, di mana Allah tak putus-putusnya memberikan nikmat kepada kita setiap saat, setiap waktu, apapun keadaan kita. Nikmat itu selalu mengalir, tiada henti dan tiada putus. Itulah sebabnya kita juga tidak memutus sikap syukur kita kepadanya. Seiring dengan itu, salam sholawat kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Manusia diciptakan oleh Allah, misi dan tugasnya adalah untuk beribadah kepadanya. Ayat yang sangat populer dan sering kita dengar. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka hanya menyembah kepadaku. Begitulah firman Allah di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Jadi tugas kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Ibadah kepada Allah itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Cuma dalam konteks pelaksanaan ibadah haji, kita ingin melihat ibadah itu ditinjau dari segi pelaksanaannya. Jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, ibadah itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ibadah yang bentuknya jasmaniyah dan ruhiyah. Jasmaniyah itu fisik, ruhiyah itu mental atau rohani. Ibadah seperti ini contohnya adalah ibadah sholat. Jadi sholat itu fisiknya berdiri, rukuk, sujud. Ruhiyahnya, aspek mentalnya harus ikhlas, sabar, khusyuk, tu'maninah. Ini bentuk yang pertama, jasmaniyah dan ruhiyah. Yang kedua, ibadah yang bentuknya adalah maliyah, ruhiyah. Mal itu harta, ruhiyah itu mental.
Ibadah seperti ini contohnya adalah infak, sedekah, zakat. Di mana mentalnya siap dengan hartanya disiapkan, maliyah, lalu ruhiyahnya harus ikhlas. Zakat, infak, sedekah. Yang ketiga, ini yang terberat, yang Bapak Ibu insya Allah akan laksanakan di masa-masa yang akan datang. Yang sebenarnya tahun ini, tapi Allah menakdirkan menundanya, sehingga kita harus berangkat di tahun-tahun yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan tidak ada halangan, kemudahan dan kelancaran senantiasa menyertai kita. Yang ketiga ini adalah ibadah yang terberat, yaitu ibadah yang melibatkan seluruh komponen. Ada jasmaniyah, ada ruhiyah, ada maliyah. Jasmaniyah, fisiknya harus kuat. Ruhiyah, mentalnya harus siap. Maliyah, hartanya harus siap. Ibadah seperti ini, contohnya tak lain dan tak bukan adalah ibadah haji. Jadi Bapak Ibu, calon-calon jamaah haji dimanapun berada, khususnya calon jamaah haji PT Saudi Patria Wisata yang berbahagia. Jadi haji itu kalau ditinjau dari segi pelaksanaan merupakan ibadah yang terberat. Karena melibatkan semua komponen. Fisiknya harus kuat, mentalnya harus siap, hartanya juga harus siap. Fisiknya harus siap, karena haji itu tidak dipungkiri. Untuk menuju ke bandara saja butuh kekuatan fisik. Antrian di imigrasi itu belum bicara manasik-manasiknya. Jadi kekuatan fisik itu mutlak dibutuhkan. Makanya bagi para jamaah harus tetap menjaga kebugaran, kesehatan, dengan olahraga, dengan makan cukup, dengan istirahat. Apalagi di tengah pandemi ini harus pandai-pandai menjaga diri. Karena dibutuhkan kekuatan fisik. Yang kedua dibutuhkan aspek ruhiyah. Ruhiyah itu mental. Orang yang pergi haji itu mentalnya, rohaninya harus diisi dengan ikhlas. Pergi haji harus ikhlas, bukan karena ingin dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Kalau nanti pulang haji ada orang yang manggil Pak Haji, Bu Haji, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak juga tidak masalah. Jangan sudah pergi haji, tidak dipanggil Pak Haji, Bu Haji, akhirnya lapor polisi. Berarti mentalnya nggak siap. Karena tidak ikhlas. Ikhlas itu aspek ruhiyah. Harus ada sabar. Karena tantangannya itu tidak sedikit. Penyelenggara mungkin hanya bisa meminimalisir tantangan itu. Tapi tetap saja itu muncul di berbagai sekecil apapun. Itu harus disikapi dengan sabar. Dan nanti ketika kita bicara filosofi haji, sabar itu akan dapat porsi pembahasan yang begitu besar. Karena seluruh ibadah haji kita, bahkan semua ibadah itu, sabar itu menentukan nilai ibadah. Makanya kita di PT Saudi Patria Wisata, motonya sekali berhaji bernilai. Jangan sampai berhaji tidak ada nilainya. Tawafnya sah, sa'inya sah, semuanya sah. Tapi nilainya tidak ada. Itu tidak kita inginkan. Jadi mulai sekarang di benak Bapak Ibu harus ada gambaran, di memorinya ada ungkapan, sekali berhaji bernilai. Boleh jadi hikmah ditundanya haji tahun ini supaya kita lebih siap mental. Jadi ikhlas, sabar, syukur. Karena biar bagaimanapun Bapak Ibu yang tahun ini tertunda, database-nya sudah ada di Kemenak. Itu harus disyukuri. Karena ada orang yang terdaftar, begitu ditanyakan ke bank, ditanyakan ke Kemenak, kapan saya berangkat? Masih nunggu 15 tahun lagi. Nah Bapak Ibu tidak 15 tahun. Sudah masuk database dan bahkan sudah lunas. Ini kita syukur. Syukur itu aspek ruhiyah. Ikhlas, sabar, syukur, tawakal. Berserah diri kepada Allah. Maunya kita tahun ini berangkat. Tapi Allah berkehendak lain, ya kita serahkan. Dan yakinlah, apa yang ditetapkan Allah itu adalah pasti yang terbaik. Karena Allah tidak mungkin memberikan kepada seseorang sesuatu yang tidak baik. Barangkali kalau kita nekat berangkat pun akan terjadi masalah bagi kehidupan kita.
Nah, jadi ini aspek ruhiyah. Ada ikhlas, sabar, syukur, tawakal, khusyuk, tumakninah. Jadi aspek mental harus siap orang pergi haji. Di samping aspek ruhiyah, ada jasmaniyah, ada ruhiyah. Yang ketiga aspek maliyah. Maliyah itu harta. Karena orang untuk pergi haji untuk kita di Indonesia itu harta yang tidak sedikit. Kita harus menabung setiap hari 1 rupiah, demi 2 rupiah, 3 rupiah. Hingga sambil menunggu hari H keberangkatan. Jadi melibatkan aspek aspek harta. Kalau di reguler itu sebenarnya estimasinya kurang lebih biaya ongkos naik hajinya itu 70-80 juta. Cuma jamaah membayar di bawahnya karena ada dana optimalisasi namanya yang diberikan oleh pemerintah. Jadi 70-80 juta. Bapak Ibu yang di ONH Plus luar biasa. Ada yang 10.000 US dollar, ada yang 11.000, bahkan ada yang menjualnya di atas 12.000 US dollar. Coba bayangkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ibadah ini memang dari segi pelaksanaan ya, bukan dari segi yang lainnya. Dari segi pelaksanaan adalah ibadah elit. Ibadah yang terberat karena melibatkan semua komponen, baik itu jasmaniyah, ruhiyah, maliyah. Itulah sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kami memandang jihad itu adalah amalan yang paling afdol. Apakah berarti kami harus berjihad? Itu pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, "La, tidak. Lakinna afdalal jihad hajju mabrur." Rasulullah menyambung, jihad yang paling utama bagimu, bagi Aisyah, bagi wanita itu adalah haji yang mabrur. Bahkan ini juga dikatakan oleh ulama secara keseluruhan, haji yang mabrur. Berhaji itu susah, yang lebih susah itu mabrur. Haji itu susah karena harus mengeluarkan dana, waktu, tenaga, pergi, kelelahan, keletihan. Setelah itu pun hajinya sudah selesai, sudah sah. Tapi untuk jadi mabrur itu lebih berat lagi. Makanya seabdul-abdul jihad adalah haji yang mabrur. Begitu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajjallah falam yarfus walam yabsuq raja'a kayaumi waladathu ummuhu." Siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok yang mengandung pornografi dan tidak berbuat kefasikan. Makanya dalam ayat itu orang yang berhaji itu ada pantangannya. Pantangan ini tidak merusak keabsahan, tapi yang dirusak adalah nilainya. Rofas, fusuk, jidal. Berkata-kata keji, berkata-kata seronok yang mengandung pornografi, melakukan kefasikan, jidal. Jidal itu pertengkaran. Makanya bagi bapak ibu yang suami istri berangkat harus dijaga. Karena penyakit yang kami saksikan jika suami istri berangkat tidak bisa memanage, maka akan terjadi ketegangan demi ketegangan. Dan itu mempengaruhi nilai ibadah haji. Nggak boleh bertengkar sekecil apapun selama dia melaksanakan ibadah haji. Dan kalau itu berhasil, maka pulang haji dia seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi haji itu memang berat. Oleh karena itu, persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan harta harus jauh-jauh hari. Makanya di Bapak Ibu yang tergabung di PT Saudi Patria Wisata khususnya, secara periodik nanti akan mendapatkan setiap tanggal 10 manasik seperti ini yang akan dibawakan oleh pembimbing-pembimbing kita. Untuk apa? Menambah khasanah, wawasan, meningkatkan kualitas kita dalam berhaji. Karena kita sebagai pembimbing ibadah juga kasihan kalau orang sudah mengorbankan hartanya, waktunya, berpisah dengan keluarga, cuma hanya untuk mendapatkan gelar haji dan hajah. Ini kasihan. Bahkan harus dipahami bahwa gelar hajah dan haji itu sebenarnya bukan gelar keagamaan yang bersumber dari agama, tetapi itu sebenarnya adalah gelar budaya. Orang tidak dipanggil bu hajah, bu haji nggak masalah. Kalau hajah dan haji itu adalah gelar keagamaan, maka Rasulullah itu paling berhak mendapatkan gelar haji. Apa kita pernah
mendengar ada ustadz ceramah, saudara-saudara mari kita bersalam salawat kepada Haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pernah kan? Karena memang itu bukan gelar yang bersumber dari keagamaan, meskipun itu budaya sudah membudaya di tengah-tengah umat Islam. Begitu juga kepada keluarganya Ummul Mukminin Hajjah Aisyah radhiyallahu anha, kan nggak pernah kita mendengar seperti itu. Jadi bukan itu misinya. Terlalu remeh-temeh kalau Bapak Ibu pergi haji hanya untuk mendapat gelar hajjah dan haji. Jadi misi utamanya adalah berhaji karena pengabdian kepada Allah, sehingga moto yang harus selalu diingat-ingat, terngiang-ngiang adalah sekali berhaji bernilai. Dan untuk bernilai memang kalau bisa maksimal, optimal 10 contohnya nilai maksimalnya, ya diusahakan 10. Tapi kalau nggak bisa 10, 9 ya lulus nggak masalah. 8 harus kita cek standar minimalnya berapa. Kalau standar minimal kelulusan 6 itu harus menjadi target minimal. Tapi kalau bisa 7 jangan 6, kalau bisa 8 jangan 7, kalau bisa 9 jangan 8, kalau bisa 10 itu yang terbaik, sekali haji bernilai mabrur. Nah, itu harus ditancapkan mulai sekarang di benak bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang sudah berhaji maupun yang belum berhaji. Ada orang menganggap bahwa berhaji itu panggilan. Itu tidak salah. Tetapi yang agak sedikit diluruskan, biasanya ada orang menjawab, kenapa nggak mau pergi haji, nggak mau daftar haji, belum ada panggilan. Nah, ini yang tidak tepat. Kenapa belum ada panggilan? Berhaji itu panggilannya sudah diberikan jauh-jauh hari. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Ismail membangun Ka'bah, Ka'bah itu dibangun di atas pondasi, yang pondasi itu sudah ditetapkan oleh Allah bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Lalu Ibrahim dan Ismail itu hanya meninggikan. Setelah selesai dibangun itu Ka'bah, lalu diperintahkan naik ke Jabal Qubis. Jadi ada riwayat Jabal Qubis, ada riwayat Bukit Sofa, ada riwayat sebuah batu, tapi yang paling masyhur adalah naik ke Jabal Abu Qubais. Setelah itu diperintahkan oleh Allah, wa adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan berserulah kepada manusia, wahai Ibrahim, untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai onta yang kurus, dan yang datang dari segala penjuru. Makanya haji itu luar biasa. Kita menyaksikan manusia dari segala penjuru. Ternyata manusia itu berwarna-warni, beraneka bahasa, budaya. Disitulah kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kemuliaan manusia bukan karena suku Jawanya, suku Melayunya, suku Arabnya, suku Afrikanya, bukan. Tapi terletak pada inna akramakum indallahi atqakum. Karena ketakwaannya. Nah, nanti di space kita membahas bekal haji, di situ kita akan membahas tentang takwa. Karena kalau ini nggak dibawa, sama dengan bilangan berapapun dikalikan 0 akan tetap 0. Dan kita tidak ingin seperti itu. Jadi tugas kami sebagai pembimbing ibadah adalah membimbing, mengarahkan agar ibu bapak berhajinya itu bukan sekedar ritual saja, bukan sekedar sosial untuk mendapatkan faedah-faedah manfaat sosial, gelar-gelar haji-haji, bukan. Tapi lebih tinggi daripada itu, ini adalah ketaatan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bacaan orang yang berhaji ketika sudah berikhram adalah talbiyah. Talbiyah. Nah, Imam Ibnu Katsir, siapa saja yang tercatat berhaji ketika mendengar panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dia menyambutnya dengan labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, dan aku penuhi panggilanmu. Maka panggilan itu sudah ada, undangannya mungkin belum ada. Tapi Bapak Ibu yang tahun ini tertunda keberangkatannya, sudah ada undangan, database-nya sudah masuk, tinggal kita nunggu undangan resminya. Bukan dari kerajaan Arab Saudi, tapi undangan resminya tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu ini bukan tamunya bupati, bukan tamunya gubernur, bukan tamunya presiden, tapi lebih tinggi daripada itu. Bapak Ibu adalah calon-calon tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sehingga kami memandang Bapak Ibu tidak memandang siapa, tapi memandang di belakang Bapak Ibu adalah
calon-calon tamunya Allah. Tentu interaksi kami adalah dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai komitmen ideologis kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelayanan ini tentu kita berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Kalau di sana sini ada keterbatasan, ya itu mudah-mudahan tidak disengaja, itu karena memang di luar kendali kita. Nah, jadi ini haji, semua sudah dipanggil. Maka yang berniat segera mendaftar, ambil nomor porsi. Setelah ambil nomor porsi, terdaftar, tunggu. Kalau di reguler ya siap-siap menunggu sampai 20-40 tahun. Tapi kalau di ONH Plus kita menunggu 5, 6 sampai 7 tahun. Itu harus butuh kesabaran. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, khususnya calon-calon jamaah haji di PT Saudi Patria Wisata. Jadi haji ini memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah dia orang Islam, yang bukan Islam nggak boleh. Makanya di tanah haram itu ada wilayah yang orang-orang non-muslim tidak diperkenankan masuk. Dia harus out, dia harus keluar dari area tanah haram itu. Jadi orang Islam. Yang kedua berakal. Orang gila tidak berkewajiban berhaji. Meskipun kami juga pernah punya pengalaman. Ini Pak Direktur Utama Saudi Patria Wisata pernah mengawal. Kita tahu bahwa orang ini agak sedikit terganggu jiwanya itu setelah di atas, karena di bawah biasa-biasa. Jadi orang gila itu sebenarnya belum tidak wajib berhaji. Nah, bukan tidak wajib, nanti sampai dia sembuh. Syaratnya harus Islam, berakal sehat, balik. Makanya anak-anak tidak dibolehkan daftarnya. Jadi haji itu harus ada batasan tahunnya. Terus yang keempat merdeka, dia mampu dan ada mahram yang menemaninya. Mahram bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang berpakaian ihram, itu namanya muhrim. Kalau mahram itu orang yang haram untuk dinikahinya. Ini syarat-syarat untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu Islam, berakal sehat, balik, merdeka, mampu. Ya mampu ini ya mampu fisik, mampu mental, mampu harta, mampu keamanan. Itu semuanya syarat-syarat untuk berhaji. Dan yang terakhir, haji ini kalau diibaratkan rumah, maka ada 2 pintu yang bisa dilalui. Yang pertama pintu tamatu, yang kedua pintu ifrad, yang ketiga pintu kiron. Jadi mau haji tamatu, mau ifrad atau kiron, boleh. Yang mau tamatu sah, yang ifrad sah, yang kiron juga sah. Cuma masyarakat mengadu domba antara tamatu dengan ifrad, ifrad dengan kiron, diadu domba. Orang kalau jadi presiden sempatnya kiron, ya kiron itulah yang terbaik bagi dia. Karena nilainya yang terbaik yang mana? Yang terbaik itu bukan ditentukan oleh ifrad tamatu kironnya. Yang terbaik adalah siapa yang paling sabar, yang paling bermutu, yang paling berkualitas dalam menjalani ibadah haji. Itulah makanya harus selalu diingat, sekali haji harus bernilai. Karena kalau sekali berhaji tidak ada nilainya, kasihan pengorbanan kita dan kita tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon tamu Allah dimanapun berada, khususnya yang tergabung di PT Saudi Patria Wisata, ini manasik awal kita yang kita berikan pada kesempatan ini. Insya Allah nanti ada Ustadz Ashar Tamanggung yang akan menyambungnya di setiap pertemuan tanggal 10, ada Ustadz Bambang dari Lampung, dan ini bisa diakses oleh siapa saja untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya, meskipun kita tujukan khususnya untuk pembekalan terhadap calon jamaah haji di PT Saudi Patria Wisata. Sekali haji bernilai. Mohon maaf billahi taufik wal hidayah. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.